السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أين الشيخ؟ Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بشيخنا، حياك الله. حيا الله الجميع. نرحب بكم جميعا، نحبكم في الله. Baik, ana umahid lakum wa qatim syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini di akhir daripada bulan Rabiul Awal tahun 1444 Hijriah, kita masih bisa bertemu kembali pada kesempatan malam hari ini dengan Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Saleh Al-Kanhal untuk membahas Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Samahatul Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibni Baz, dan sudah sampai ke pembahasan syuruh la ilaha illallah, persyaratan daripada ucapan la ilaha illallah, dan nanti akan dilanjutkan kembali pada pelajaran selanjutnya. Falyatafaddal fadilatul syekh bi ilqa'i kalimatihi mashkuran ma'jura. Nah, جزاكم الله خير، حياكم الله جميعا. ونرحب أيضا بالطفل النجيب ابنك الذي نرحب به أيضا. حياك الله. ما اسمه؟ اسمه يحيى يا شيخنا. اسمه يحيى. على اسم نبي الله يحيى. ما شاء الله تبارك الله. الله أن يصلحه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. آمين يا رب العالمين. آمين. حياكم الله. طيب نبدأ، الله يحفظك. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذا اليوم سنبدأ بإذن الله في شرح الدرس الثالث، وهو أركان الإيمان. أركان الإيمان. أولا، ما هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقول الله سبحانه وتعالى يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فكلما عمل المؤمن طاعة مخلصا فيها لله عز وجل متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم زاد إيمانه، وكلما عمل معصية متساهلا بها مستخفا بها نقص إيمانه، وهكذا. إذن على المؤمن أن يحرص على زيادة إيمانه، لا يكتفي بحسن الإيمان فقط، بل يحرص على زيادة إيمانه. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, jazakumullah khairan. Pembahasan yang akan kita bahas di sini setelah selesai dari pembahasan persyaratan la ilaha illallah adalah berkaitan dengan arkanul Islam, arkanul iman, ya, rukun-rukun iman. Ini tergantung dari cetakan bukunya. Ada yang mendahulukan arkanul Islam, ada juga yang mendahulukan arkanul iman, dan kita di sini mengikuti apa yang dijelaskan oleh Syekh, ya. Yang kita bahas di sini adalah arkanul iman, yaitu rukun-rukun keimanan. Nah, ini rukun keimanan tentunya ada 6, ya. Dan iman itu seperti yang disebutkan oleh Syekh adalah keyakinan kita di dalam hati, ucapan melalui lisan, dan juga dibuktikan melalui amal yang dilakukan oleh anggota badan. Dan tentunya keimanan itu bisa bertambah
sebagaimana bisa juga berkurang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka itu bertambah keimanannya ya bersama dengan keimanan yang sudah ada di dalam diri mereka ya. Maka setiap muslim yang melakukan ketaatan ya karena Allah Subhanahu wa taala dan juga mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW, maka akan bertambah keimanannya. Sebaliknya seorang muslim yang dia itu melakukan kemaksiatan, terjerumus ke dalam perbuatan dosa, ya, maka akan berkuranglah keimanannya. Oleh karenanya setiap muslim dan setiap mukmin hendaknya ia berusaha untuk senantiasa menambahkan keimanannya dan tidak hanya mencukupi diri dengan keimanan yang sudah ada atau usulul iman yang sudah ada di dalam dirinya. Hendaknya memperbanyak amal saleh agar bertambah keimanannya. نعم شيخنا بارك الله فيك. المؤلف رحمه الله قال أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه الأركان دلت عليها أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة النبوية. وهذه الأركان لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالإيمان بها جميعا، من هذه الأدلة قول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله سبحانه وتعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقول الله سبحانه وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أما القدر فدلت عليه أدلة أخرى، منها قول الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. ومن الأدلة الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عندما جاء الملك جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عدة أمور، كان مما سأله عنه قال أخبرني عن الإيمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي الأدلة على أركان الإيمان الستة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian memasuki pembahasan tentang apa saja yang termasuk ke dalam rukun-rukun iman. Di sini Allah Subhanahu wa taala Syekh Abdul Aziz bin Baz menyatakan bahwa rukun iman itu ada 6 ya, yaitu engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, engkau beriman kepada kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan ya, kemudian engkau beriman kepada rasul-rasul ya yang telah Allah utus, lalu yang kelima engkau beriman kepada hari akhir atau kiamat ya, dan yang terakhir yang keenam adalah engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya ya, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah yang telah menentukannya. Di sini seorang yang beriman harus mengimani 6 rukun iman ini secara keseluruhan, tidak bisa secara parsial diambil satu-satu saja misalnya lalu sebagiannya diingkari, tidak bisa, harus diimani secara keseluruhan, tidak boleh diimani hanya sebagian saja. Kemudian juga di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yakfur billahi", siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang kufur kepada Allah, kufur kepada para malaikatnya, kufur kepada kitab-kitab sucinya, kepada rasul-rasul yang telah Allah utus, dan juga kepada kufur kepada hari akhir, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata.
Lalu Allah Subhanahu wa taala juga banyak menyebutkan ya tentang rukun-rukun iman ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya tidaklah termasuk ke dalam kebajikan engkau menghadap ke arah barat ataupun ke arah timur, ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Tidaklah termasuk ke dalam kebajikan engkau menghadapkan wajah-wajah kalian menghadapkan wajah-wajah kalian ke arah timur ataupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ya. Akan tetapi yang termasuk dalam kebajikan tersebut atau keimanan di sini konteksnya maksudnya ya adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab suci, para nabi, ya, dan juga memberikan harta, padahal dia menyukainya terhadap orang-orang yang termasuk kerabatnya ataupun kepada orang-orang yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta, ya, dan juga orang-orang yang berada dalam perbudakan dan mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan juga melaksanakan apa yang mereka janjikan jika mereka berjanji. Ini maksudnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di sini maksudnya adalah menyebutkan rukun-rukun iman. Adapun iman kepada takdir yang baik dan yang buruk itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan juga di dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kami ciptakan itu kami ciptakan dengan takdirnya masing-masing, ya. Biqadar, dengan takdirnya masing-masing, dengan ketentuan yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Kemudian di sini di dalam hadis juga ya diterangkan, ya di dalam hadis banyak sekali diterangkan, misalnya seperti hadis Jibril, di mana Rasulullah SAW pernah juga didatangi oleh malaikat Jibril dalam rupa seorang laki-laki, ya, lalu kemudian bertanya kepada beliau tentang Islam dan tentang iman, lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab saat ditanya tentang iman, ya, bahwa keimanan itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, yang artinya engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kitab-kitab sucinya, dan juga kepada rasul-rasulnya, dan juga beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman pula kepada takdir baik dan buruknya, ya, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rukun-rukun iman ini disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ahsanallahu ilaik. انتهي. الشيخ رحمه الله قال وهي أن تؤمن بالله. فما هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ الإيمان بالله عز وجل يتضمن 4 أمور. ما هي؟ الأمر الأول أن نؤمن بوجود الله عز وجل، وهذا ولله الحمد كلنا نؤمن به، وقد دلت عليه أدلة شرعية وعقلية. الأمر الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل. ما معنى الإيمان بربوبية الله عز وجل؟ الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى منفرد بالخلق والملك والتدبير، فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله ولا مدبر إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالخالق المالك الحقيقي المدبر هو الله سبحانه وتعالى وحده عز وجل. وهنا سؤال مهم، ما هي فوائد الإيمان بربوبية الله عز وجل؟ لها فوائد عظيمة جدا. أولا قبل أن نذكر هذه الفوائد، هل يكفي الإيمان بربوبية الله وعن الإيمان بألوهية الله؟ لا، ولكن بعض المعاصرين عندما يؤلفون في هذا الأمر يقول الإيمان هو أن تؤمن بأن الله الخالق الرازق المانع المعطي ويسكت، وهذا خلل عظيم في فهم التوحيد. أعظم شيء في التوحيد هو أن تفرد الله بالعبادة وتوحيد الألوهية، هؤلاء لا يأتون به، وينبغي أن نتنبه إلى هذا أيها الإخوة.
فنقول من فوائد الإيمان بربوبية الله عندما تؤمن على سبيل المثال بأن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير، فإن هذا يجعل في قلبك قوة المحبة لله سبحانه وتعالى، وهذا شيء عظيم جدا، شيء عظيم جدا أن تحب الله سبحانه وتعالى، وينتج عن محبتك لله سبحانه وتعالى أن تخلص العبادة لله عز وجل، أي تحقق توحيد الألوهية، مع أن الكفار كفار قريش آمنوا بهذا، ولكن لنقص عقولهم كفروا في إفراد الله بالعبادة، قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا شيء عجاب. فالإيمان بربوبية الله لا يكفي، لا بد معهم الإيمان بألوهية الله والإيمان بأسماء الله الحسنى والصفات العلى. فالإيمان بربوبية الله يتضمن أولا كما قلت الإقرار بوجود الله عز وجل، ثانيا يتضمن الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى فوائد عظيمة. من هذه الفوائد أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، نحقق المحبة لله سبحانه وتعالى، ثم نخلص العبادة لله عز وجل. هذه فائدة. الفائدة الثانية تحقيق التوكل على الله عز وجل وحده. الله سبحانه وتعالى قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الفائدة الثالثة تحقيق الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا آمنت بأن الله هو الخالق الرازق المانع المعطي فإنك تؤمن بالقدر وتصبر على أقدار الله المؤلمة. والإيمان بالقدر هو ركن من أركان الإيمان، سيأتي شرحه والتفصيل فيه بعد قليل أو في الدرس القادم إن شاء الله. الحاصل أن الإيمان بربوبية الله تتضمن أمور. الأمر الأول تحقيق محبة الله وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، ثم التوكل على الله، ثم الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian di sini Syekh menyebutkan ya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa poin yang harus terpenuhi. Pertama adalah mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani adanya wujud Allah dan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini tentunya terpatri pada setiap fitrah manusia. Lalu yang kedua adalah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang mencipta, satu-satunya yang menguasai dan merajai alam semesta, satu-satunya yang mengatur alam semesta. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kita imani rububiyahnya, kita imani ketuhanannya, kita imani kemahakuasaannya. Ya, yang menguasai alam semesta ini hanya Dia yang menciptakan, hanya Dia yang menguasai dan merajai, dan hanya Dia yang menurunkan hujan, yang menghidupkan dan mematikan, ya, yang mengatur rezeki dan mengatur seluruh apa saja yang ada di jagat raya ini. Itu juga harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, ya, yang di tangannya terdapat kekuasaan dan kerajaan, ya, dan Dia itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala itu akan melahirkan beberapa faidah atau hikmah, ya. Yang pertama adalah quwwatul mahabbah lillah. Kita akan semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita mengetahui ternyata yang memberikan rezeki selama ini kepada kita adalah Allah, yang menciptakan kita adalah Allah, yang mengatur kehidupan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguhnya. Lalu rasa cinta ini tentunya akan mendorong kita untuk bersikap ikhlas, untuk bersikap memurnikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya di sini
orang-orang musyrikin Makkah di saat Nabi Muhammad SAW diutus, ya, mereka itu tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan mereka, akan tetapi karena kurangnya akal mereka sehingga mereka tidak mau menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya sesembahan mereka. Bahkan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berhala-berhala dan sesembahan-sesembahan lainnya. Bahkan mereka mengatakan aj'alul alihata ilahan wahida inna hadza syai'un ujab. Apakah mereka ini orang-orang Muslim itu ingin menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan saja? Ya, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat aneh bagi mereka. Lalu kemudian selanjutnya akan melahirkan pula sikap tawakal kita kepada Allah dan berserah dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan selanjutnya juga akan membuat kita itu bersabar kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan setiap musibah yang menimpa kita, karena kita mengetahui bahwa semua musibah yang menimpa kita itu semuanya adalah atas dasar ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang telah menentukan semua. Dan ketika kita itu ditimpa musibah, lalu kita menyadari bahwa musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah yang menakdirkannya, lalu kita bersabar atas musibah tersebut dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun akan menjadikan jalan keluar bagi kita. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Ya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mencukupi segala urusannya. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amrih. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, sesungguhnya Allah akan melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi di sini keimanan kita kepada rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan melahirkan banyak manfaat dan faedah yang tadi disebutkan oleh Syekh, sekitar ada 4 ya. Lalu kemudian juga akan mendorong kita untuk beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memurnikan ibadah kita dan penyembahan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam Syekhana. ومما يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بألوهيته عز وجل، أي الإيمان بإفراد الله بالعبادة، وأنه لا يستحق أي نوع من أنواع العبادة إلا الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي ليخلص العبادة لله عز وجل. وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد هو الذي جردت سيوف الجهاد من أجله، هو الذي جردت سيوف الجهاد من أجله، فلا بد من تحقيقه، وهو الأهم. فلا بد من تحقيق توحيد الألوهية، أي إفراد الله بالعبادة. فلا يكفي إفراد الله بالربوبية، لا بد أن تفرد الله بالعبادة، يعني تخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا رياء ولا سمعة ولا أي شيء، كل هذا يدخل في تحقيق توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أي إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، إفراد الله بجميع أنواع العبادة، الصلاة، الدعاء، الذبح، النذر وغيرها. الله سبحانه وتعالى قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
فلا بد من تحقيق هذا التوحيد، وهو الأعظم وهو الأهم، لا بد من تحقيقه، ولا بد من تحقيق جميع أنواع التوحيد ثلاثة: توحيد الربوبية، الألوهية، الأسماء والصفات. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian juga yang kedua, yang ketiga ya, tadi yang pertama disebutkan mengimani wujud Allah dan eksistensinya. Yang kedua adalah mengimani rububiyah Allah. Lalu yang ketiga di sini adalah mengimani uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beriman bahwa hanya Allah sajalah yang berhak untuk disembah. Dan kita beriman bahwa semua ibadah yang kita lakukan itu hanya bisa kita peruntukkan dan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah ini disebut juga dengan tauhid ibadah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Menyembahku berarti mentauhidkanku ya. Dan dengan tujuan tauhid inilah jihad itu atau pedang-pedang jihad itu dikunuskan ya. Jadi adanya jihad di jalan Allah itu supaya agama Allah ini ditegakkan dan supaya Allah Subhanahu wa taala disembah ya. Dan supaya tauhid ini, ajaran tauhid ini tersebar di atas permukaan bumi. Itulah tujuan daripada jihad ya, untuk menegakkan tauhid. Begitu pula diturunkannya kitab-kitab suci dan juga diutusnya para nabi dan rasul ya, semuanya itu untuk tujuan tauhidullahi tabaraka wa ta'ala ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman fa'budillaha mukhlishan lahuddin, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah, dengan memurnikan agama, dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya ya. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah itu hanya menerima ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Dan tentunya orang yang bertakwa itu adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan, baik syirik besar ataupun syirik yang kecil. Ya. Dan semua ibadah itu harus betul-betul dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu seperti sholat kita, rukuk sujud kita ya, kemudian nazar kita, penyembelihan hewan yang kita lakukan ya, kemudian doa kita ya, kemudian haji kita, kemudian semua ibadah ya, itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Katakanlah sesungguhnya wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salatku dan juga penyembelihanku, hidupku dan matiku itu semuanya aku persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu baginya, dan dengan hal itulah aku diperintahkan dan aku termasuk orang yang pertama beragama Islam. Jadi ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Ibrahim alaihissalam dan kemudian diabadikan di dalam Al-Quran. Oleh karenanya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala manakala kita sudah mengetahui bahwa Allah yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kepada kita ya, maka sudah merupakan konsekuensi logis ya, orang yang mengakui bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan, Allah itu satu-satunya yang menguasai alam semesta ini, maka konsekuensinya adalah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala ya, dan mengakuinya sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tidak ada satupun Tuhan lagi yang lain ya selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Kemudian juga kita meyakini tauhid al-asma wa sifat. Jadi tauhid itu tidak cukup kalau hanya sekedar rububiyah saja, kalau hanya sekedar mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, Allah sebagai yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur alam semesta. Kalau hanya mengakui itu saja, orang-orang musyrikin juga mengakui ya. Jadi kita harus melakukan tauhid uluhiyah juga, tauhid ibadah juga ya. Selain tauhid rububiyah kita lakukan, tauhid ibadah juga harus kita lakukan. Dengan demikian maka sempurnalah tauhid kita ya.
Kalau hanya tauhid rububiyah saja yang kita yakini, ya sedangkan dalam praktek ibadahnya kita masih menyimpang, masih mempersembahkan sebagian daripada ibadah yang harusnya kepada Allah malah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut merupakan kekurangan dalam tauhid kita. Nah, Syekhana barakallahu fiik. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. الإيمان بأن لله سبحانه وتعالى أسماء حسنى وصفات العلى تليق بجلاله وعظمته عز وجل. هذه مسألة مهمة جدا، وإذا كان الله سبحانه وتعالى قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي الحديث المتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. الله أكبر. ما معنى من أحصاها؟ من عرفها وعرف معانيها وآمن بها وعمل بما تدل عليه دخل الجنة. وليس المقصود مجرد معرفتها وأن تزخرف وتوضع على الجدار، لا، المقصود أن تعرف هذه الأسماء والصفات وتؤمن بها وتعمل بما تدل عليه. هذا هو المقصود من الحديث. ولذلك اعتنى العلماء عناية عظيمة بهذا العلم. لماذا؟ لأن علم الأسماء والصفات يدخل فيه تحقيق توحيد الربوبية وتحقيق توحيد الألوهية وتحقيق توحيد الأسماء والصفات، كلها تدخل فيه. فإذا آمنت بأن الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فإنك تخلص لله عز وجل ولا تشرك معه أحدا ولا ترائي ولا تسمع ولا تتساهل حتى بالمعاصي. هذه فائدة عظيمة جدا. ولذلك فإن الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى له ثمرات عظيمة، ولذلك اعتنى به العلماء قديما وحديثا، وكانوا وهم في حلقة العلم يدرسون هذا العلم، علم الأسماء والصفات، كانوا يبكون ويذرفون الدموع. لماذا؟ لأنهم يعلمون عن من يتكلمون، عن الله عز وجل سبحانه وتعالى، فيتأثرون ويبكون من خشية الله عز وجل. فينبغي أن نقدر لهذا العلم قدره. ولعلي أذكر بعض ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، لكن بعد أن يترجم أخونا الشيخ الله يحفظه. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fiikum. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengakui tauhid al-asma wa sifat. Jadi pertama mengakui wujud atau eksistensi Allah, yang kedua adalah rububiyah Allah, ya, yang ketiga adalah uluhiyah Allah, dan yang keempat ini adalah tauhidul asma wa sifat. Cuma tadi saya ada sedikit salah ketika membaca ayat, ya, aja'alal alihata ilahan wahidan, itu tadi saya baca aja'alu, harusnya aja'ala, ya. Ja'ala itu maksudnya apakah dia Nabi Muhammad itu berusaha untuk menjadikan Tuhan yang banyak ini hanya tersisa satu, hanya Allah saja, ya. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat keajaiban, yang sangat mengherankan. Itu terjemahan daripada surat yang tadi saya salah bacanya. Jadi di sini untuk yang keempat itu adalah mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna wa sifatul ula, memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha luhur, maha agung, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah, maka serulah dia atau berdoalah kalian semua kepada Allah dengan mempergunakan nama-nama tersebut, ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang
menyerupai Allah, dan dia adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ya. As-Sami' maha mendengar, Al-Basir itu adalah maha melihat. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidan. Sungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 dikurangi 1, ya maksudnya 99. Ya, ini untuk mempertegas apa yang diucapkan di awal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan di sini yang dimaksud dengan ahsa atau menghafalnya, maksudnya adalah arafa ma'aniyaha, mengetahui makna-maknanya, wa amana bima tadullu alaihi, kemudian juga dia beriman terhadap apa yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Ya. Jadi dia mengamalkan isi kandungan daripada nama-nama tersebut setelah ia mengetahui maknanya dan mengimaninya. Ya. Jadi betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita mengetahui bahwa Allah itu yang maha pengasih, berarti kita meminta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah maha pengampun, berarti kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu adalah maha pemberi rezeki, berarti ketika kita minta rezeki, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ya, kita mengetahui, bukan hanya sekedar hafal saja dan disebut saja, akan tetapi harus mengetahui maknanya setiap nama tersebut, lalu kemudian mengimani nama tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala tanpa mentakwilnya, tanpa macam-macam, ya. Lalu kemudian juga mengamalkan apa yang menjadi konsekuensi daripada nama tersebut, ya. Jadi bukan hanya sekedar dihafalkan secara lisan dan bukan hanya sekedar tulis lalu kemudian dijadikan hiasan di dinding dan sebagainya, bukan, ya. Bukan itu saja, tapi juga kita mengetahui maknanya secara bahasa, mengimani hal tersebut, dan juga mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan dijamin masuk surga seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Naam Syekhana. هنا مسألة مهمة، وهي أن مذهب أهل السنة والجماعة هو أنهم يؤمنون بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تشبيه. يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات علا تليق به عز وجل. ولذلك لما جاء رجل إلى حلقة الإمام مالك رحمه الله وقال له: يا شيخ، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعظم ذلك عند الإمام مالك وأطرق برأسه وتصبب العرق منه، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا رجل سوء، وأمر بإخراجه من المسجد. انظر كيف السلف أئمة كانوا يحرصون على تحقيق الإيمان بأسماء الحسنى وصفات العلى من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. تفضل شيخ حافظ. Ya, kemudian juga ada kaidah di sini bagi ahlu sunnah wal jamaah mengenai beriman kepada nama-nama Allah yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang maha luhur. Ya, di mana keimanan kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Qur'an ataupun juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui lisannya di dalam hadis-hadis yang sahih, itu semuanya kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang layak bagi kemahabesarannya dan juga keagungannya, ya. Tanpa disertai takyif, tanpa disertai dengan tamtsil, tanpa disertai dengan ta'til ataupun tasbih, ya. Yang di sini dimaksud dengan takyif itu artinya menjelaskan bagaimana hakikatnya, karena tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu tanpa mempermisalkannya dan tanpa tasbih, tanpa menyerupakannya dengan makhluknya.
Tanpa ta'til artinya tanpa mengingkari, tidak ingkar, ya, tidak mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak ada takyif atau menyerupakan atau menjelaskan kaifiatnya dan juga hakikatnya seperti apa, karena tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Kita hanya menetapkan nama saja dan juga maknanya secara bahasa, begitu saja. Dan juga tanpa tamsil, menyerupakan ataupun tasbih, ya. Sama ini juga menyerupakannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanpa ta'til, tanpa kita ingkari, ya. Lalu kemudian Syekh di sini menyebutkan bagaimana yang terjadi kepada Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah taala, Imam Daril Hijrah, di mana beliau itu suatu saat di dalam Masjid Nabawi, ya, kedatangan seseorang yang kemudian bertanya kepada beliau, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kaifa istawa? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, itu beristiwa atau bersemayam di atas 'arsy, ya. Yang ingin saya tanyakan, kata orang tersebut, bagaimana kaifiat atau hakikat daripada istiwanya Allah tersebut? Bagaimana Allah bersemayam di atas 'arsy? Seperti apa, kayak gimana gitu, ya. Itu yang ditanyakan oleh orang itu. Maka Imam Malik rahimahullah menyatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Istiwa itu adalah bersemayam, telah diketahui secara bahasa, ya. Wal kaifu majhul, adapun kaifiatnya, tata caranya dan hakikatnya itu tidak ada yang mengetahui sama sekali, ya, hanya Allah yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, awal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Dan mengimani istiwa ini adalah sebuah kewajiban karena disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sedangkan mempertanyakannya adalah sesuatu yang bid'ah. Wala araka illa rajulasu, ya, aku berpendapat bahwa engkau itu adalah orang yang buruk. Maka kemudian Al-Imam Malik memerintahkan orang tersebut untuk dikeluarkan dari masjid, ya, diusir dari majelis Al-Imam Malik. Jadi di sini Imam Malik itu ketika orang tersebut bertanya tentang hal itu, ya, beliau itu menurunkan kepalanya seperti ini, ya, lalu kemudian berkeringat, bercucuran keringat, karena pertanyaannya itu sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kepada Imam Malik saja, tapi tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai bercucuran keringat, sampai kepalanya diturunkan, ya. Al-Imam Malik lalu mengatakan yang tadi disebutkan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah, ya. Seperti itulah yang dinyatakan oleh Al-Imam Malik, dan seperti itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani semua nama-nama dan juga sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah menetapkannya sebagai nama dan sifat untuk dirinya dan juga ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun sebagai kaum muslimin pengikut Allah dan juga pengikut Rasulnya ikut menetapkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah Ta'ala a'lam. Naam Syekhana. Barakallahu. 10 دقائق فقط. فهل تفضل أن نبدأ في ثمرات الإيمان أو عندكم أسئلة؟ Baik, kata Syekh di sini di Madinah sana di Arab Saudi, sisanya 10 menit lagi menuju ke azan maghrib. Kita di sini mungkin sudah hampir jam 10, ya. Sedangkan di Madinah sana itu sebentar lagi waktunya maghrib, 10 menit lagi. Sisanya 10 menit lagi. Apakah 10 menit ini akan kita gunakan, kata Syekh, untuk menjelaskan tentang hikmah dan faidah daripada keimanan kepada Allah, atau dibuat untuk sesi tanya jawab? Itu dipersilahkan kepada kawan-kawan yang hadir sekarang. Bagaimana? Apakah ada yang mau bertanya? Mau dilanjutkan pembahasannya sedikit oleh Syekh atau langsung kita buka sesi tanya jawab? Dipersilakan kepada ikhwah sekalian dan akhwat yang hadir secara online sekarang.
Syekh menunggu jawaban dari kita semua, apakah kita Lanjut. atau ya Tamir. lanjut ya. Nah, ada lagi yang ngasih masukannya? Lanjut aja, Ustaz, lanjut. Ya. Baik, Syekhana. Ba'dul ikhwah talab minkum muwasalat ad-dars. Naam ya Syekhana. نعم نواصل. Naam, نواصل. wasil. طيب Naam. ما بقي الآن Wasil. 7 دقائق. طيب نواصل. أول ثمرة من ثمرات الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وهي أعظم ثمرة، ما هي؟ دخول الجنة. دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث متفق عليه السابق: من أحصاها دخل الجنة. وهذه ثمرة عظيمة جدا ينبغي لكل مؤمن أن يسعى إليها، وأن يتعلم أسماء الله الحسنى، وأن يعرف معانيها، وأن يجتهد في العمل بها. الثمرة الثانية، إذا تحقق الإيمان بأسماء الله الحسنى تحقق التوحيد بأنواعه الثلاثة: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهذه فائدة عظيمة جدا. فائدة ثالثة، أن بتحقيق الإيمان بأسماء الله الحسنى يزيد الإيمان، لقول الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك فإن العلماء ابن القيم رحمه الله وابن تيمية والشيخ العثيمين وغيرهم أكثر الكلام عن أثر الإيمان بأسماء الله الحسنى في زيادة الإيمان، وأن الإيمان بها مع معرفة معانيها والعمل بها يزيد في الإيمان، يزيد في الإيمان. ولذلك ينبغي أن ننتبه لهذا الأمر أيها الأخوة. أخي الكريم، إذا قرأت الآيات التي فيها أسماء الله الحسنى وصفاته العلى فحرك بها قلبك كما تحرك قلبك بآيات الوعد والوعيد، واجتهد في العمل بها. لعلنا نكتفي بهذا. تترجم يا شيخ الله يحفظك لضيق الوقت. Bismillah. Jadi di sini ada beberapa faedah yang bisa kita petik untuk keimanan kita kepada al-asma wa sifat. Jadi tadi sudah disebutkan ada 4 hal yang harus kita penuhi ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, al-iman bi wujudillah, yang kedua al-iman bi rububiyatillah, yang ketiga al-iman bi uluhiyatillah, yang keempat adalah al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Yang keempat ini memiliki beberapa samarat ya, buah atau hasil yang akan kita petik ya dari keimanan kita kepada nama-nama Allah yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang maha luhur. Yang pertama adalah apa? Dukhulul jannah, kita bisa masuk surga. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menghitungnya, menghafalnya nama-nama Allah itu yang 99, maka dia akan masuk surga. Tentunya ini adalah keutamaan yang luar biasa. Kalau as-samarah asannya, yang kedua adalah siapa yang berhasil merealisasikan keimanan kepada nama-nama Allah yang maha indah dan juga sifat-sifatnya yang maha tinggi, ini berarti dia juga merealisasikan 3 macam tauhid: tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan juga al-asma wa sifat. Karena di antara nama-nama Allah itu tentunya adalah misalnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian juga Al-Malik, Al-Quddus ya, As-Sami', Al-Basir, bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, dan lain sebagainya ya. Itu semua pastinya orang yang mengimani bahwa Allah maha mendengar, maha melihat, maka dia akan berhati-hati dalam ucapan dan kata-katanya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagai ilahin nas ya, sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah oleh manusia, maka dia hanya menyembah Allah saja semata. Yang lain tidak disembah. Dengan demikian, kalau orang itu betul-betul merealisasikan keimanan terhadap nama-nama Allah, asma dan sifat Allah, maka dia sebenarnya akan secara otomatis merealisasikan 3 jenis tauhid, baik itu rububiyahnya ataupun uluhiyahnya dan juga al-asma wa sifat. Lalu setelahnya
Selanjutnya adalah as-samarah as-salisah di sini bahwa beriman kepada asma dan sifat Allah itu akan menambahkan keimanan seseorang. Yazdadu imanan ma'a imanihim, bahwa orang-orang yang beriman itu ketika mereka itu melakukan amal-amal saleh, mempelajari tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya, maka mereka akan bertambah keimanannya bersamaan dengan keimanan yang sudah ada di dalam hati mereka. Jadi mereka sudah punya iman, lalu ketika mereka itu mempelajari tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya, maka akan bertambahlah keimanan mereka. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama seperti Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan juga yang lain, dan juga ulama-ulama yang lainnya, ya, mereka menyebutkan bahwa kalau kita betul-betul ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya kenalilah melalui nama-namanya, kenalilah melalui sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang maha luhur, ya. Dengan demikian maka keimanan kita pun juga akan bertambah. Ya. Jadi ini yang hikmah yang ketiga atau samarah yang ketiga, bisa menambahkan keimanan kita. Naam, subhanallah, barakallahu fiik. ما بقي إلا دقيقة أو دقيقتان، يعني لعلنا نؤجل بقية ثمرات الإيمان بأسماء الحسنى إلى الدرس القادم. Manakah soal ya, Syekh? الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لكم جميعا ولوالديكم والديهم والديهم وأزواجكم وذرياتكم وإخوانكم ومن تحبون والمسلمين جميعا، وأن يجمعنا جميعا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، وأن يعيد بلاد المسلمين كافة من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لكم نياتكم وذرياتكم، وأن ييسر لكم جميعا الحج المبرور وزيارة المسجد النبوي والعمرة، وأن يحفظكم أينما كنتم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lakin hal tasmah bi soal wahid ya Syekh, rubama hadha yahtaj ila nisf daqiqah fil jawab anhu. يلا بسرعة tasmah bi soal wahid. Naam, hadha hunaka man yas'al an halaqat ad-durus al-ilmiyah allati naqiduha mithl hadha, yani an tariq al-internet aw online. Hal misal hadhihi al-halaqat aydan laha fadl kal halaqat allati nahduruha fil masajid? سئل عن ذلك يعني سئل عن ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله عن الذين يستمعون إلى إذاعة القرآن، فقال يرجى لهم نفس الأجر، نفس أجر من يحضرون الحلقات. نعم. طيب، بارك الله فيكم. هم أيضا ممن يلتمسون العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس به علما فهم يصدق عليهم ذلك. نعم. ما شاء الله. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. اسمحوا لي أن أترجم بعد ذلك نستودعكم. Jadi di sini ada yang bertanya. Nah, anak sautarjim kalamakum hada. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Syekh di sini menjawab bahwa pertanyaan tersebut pernah diajukan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, bagaimana hukum orang yang mendengarkan misalnya izaatul Quran Karim. Jadi di Arab Saudi sana ada radio yang menyiarkan Al-Quran, apakah akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendengarkan Al-Quran langsung? Maka beliau menjawab, iya. Jawabannya iya, akan mendapatkan pahala seperti orang yang mendengarkan Al-Quran. Jadi ketika ada orang yang menghadiri majelis ilmu walaupun itu secara online, ya maka pahalanya itu sama seperti pahala orang yang menghadirinya secara offline. Orang yang datang ke masjid, orang yang hadir ke kajian dan lain sebagainya, itu baik secara online ataupun offline, insya Allah pahalanya sama. Yang penting niatnya kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan mendapatkan keutamaan seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah," yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa yang meniti sebuah jalan ya dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi dia dengan apa yang dilakukannya itu, ya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian yang dijawab oleh Syekh, dan beliau mendoakan kita semua ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, dan juga mempermudah untuk kita agar bisa mengunjungi Al-Haramain Syarifain, dua masjid suci, baik itu Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidil Nabawi, ya.
untuk melaksanakan haji dan umrah. Kita aminkan itu semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Syekh ya. Dan kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.